Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersilaturahmi kembali di channel Kang Fajar Official dalam keadaan sehat walafiat dalam ketetapan iman dan Islam. Sholawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada pimpinan kita, Nabi Agung, Nabi Akhiruz Zaman, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku, alhamdulillah hari ini saya baru datang dari perjalanan dan ini saya langsung disambut oleh Mbah Slamet. Nggak tahu, sepertinya ada sesuatu yang penting ini dari Mbah Slamet. Tapi sebelumnya kita istiqomah dulu sahabat ya. Kita istiqomah bersolawat dulu kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likullin hawli minal akhwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan dilantunkannya sholawat tadi bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kita mendapatkan barokah daripada sholawat yang kita baca. Insyaallah dengan istiqomah bersolawat, istiqomah cinta kepada Rasulullah, insyaallah segala masalah apapun akan segera terselesaikan. Baik, kita masuk aja ya dalam ngobrol-ngobrol dalam aja. Ayo sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya, Ahmad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kita di mana? Di sini apa? Itu ya. Allah Akbar. Aman ya? Alhamdulillah aman kan. Tapi saya ini ada yang mau saya bicarakan sama Kang Fajar. Ya, ada apa? Ada apa? Mengenai tas. Agak dekat gak apa-apa kameramen. Kemarin malam kan sempat ada yang beli. Tapi tasku ini masih di tangan si Jarwo. Tapi saya yakin kan kalau itu semua tipuan belakang ya. Kok bisa tipuan gimana, Mas? Masalahnya gini kan, saya dengar sama telepon Mas Jarwo sama si spiritual itu, katanya harus malam itu tasku itu harus bisa di Surabaya, sudah siap diantar di Surabaya gitu. Tapi ujung-ujungnya saya dengar dari HP waktu teleponan itu kayak ada ancaman kan. Katanya nggak boleh ngajak siapapun gitu kan.
Dan saya sempat curiga dari perkataan mulai awal saya dengerin di telepon si Jarwo sama si yang mau beli itu, curiga kalau dia ingin memiliki tasbih itu dengan cuma-cuma kan. Dan saya sempat bilang sama si Jarwo, suruh nunggu Kang Fajar datang aja biar enak kita berangkat bersama-sama ke Surabaya. Jadi yang mau memaharkan tasbih Pandawa ini adalah orang Surabaya. Iya betul. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Katanya spiritual. Oh, dia seorang spiritual. Oh. Terus ini tasbih kok bisa ada di Cak Slamet itu gimana? Kan kemarin saya pasrahkan ke Mbah Jarwo tasbih ini. Iya memang betul Kang. Ini saya bilang sama Jarwo kalau tasbih itu biar saya yang megang aja. Daripada tasbih ini jatuh ke tangan orang yang salah. Dan saya juga yakin kalau spiritual itu ingin memiliki tasbih ini dengan cara yang licik Kang. Iya. Ya Allah, ini ya, karena tasbih ini kan tasbih pemberian daripada Mbah Semar, betul kan? Tasbih Pandawa ini pemberian daripada Mbah Semar, dan Mbah Semar bilang bahwasanya jangan sembarangan memberikan tasbih ini kepada orang, betul. Takutnya nanti salah ke orang yang jahat, gitu. Pesannya Mbah Semar seperti itu. Ya saya saja yang kemarin malam nggak ikut juga ngerasakan kan kalau spiritual itu cuma ingin mengambil tasbih ini dengan tangan dia dan kelicikan dia untuk mengambil dari Jarwo. Makanya kemarin malam kan si Jarwo ngeyel mau berangkat sendiri. Benar-benar. Ya untungnya sampai tahan itu Mas Jarwo ya. Iya. Takut kalau spiritual itu adalah spiritual hitam gitu. Betul. Bukan spiritual ilmu putih. Betul. Kalau spiritual ilmu putih ya nggak apa-apa. Memang tasbih Pandawa ini bermanfaat. Bisa untuk penyembuhan, bisa untuk sebagai kewibawaan, panglaris juga bisa, pengasihan juga bisa gitu loh. Kalau jatuh ke tangan orang yang baik, spiritual yang baik tidak apa-apa, malah bagus itu. Memang biar tasbih ini kan kata Mbah Semar biar manfaat kepada orang banyak. Itu. Dan saya juga tidak yakin Kang. Masalahnya kan tasbih ini kan 5 katanya. Yang satu udah mau dikirim ke Malaysia. Ya. Terus waktu saya dengerin teleponnya dia itu malah yang di Malaysia suruh batalin. Mau diambil semuanya katanya. Wah ya jangan, nggak bisa seperti itu. Kita kan harus komitmen kita. Siapa yang sudah memaharkan gitu ya, betul. Ya harus kita kasihkan. Betul. Jangan kita yang membatalkan gitu. Nggak baik seperti itu. Makanya dari perkataan Mas Jarwo mau membatalkan tasbih yang saat itu, saya juga marah Kang. Marahnya gimana ya? Benar kata Kang Fajar tadi, kita harus menjaga komitmen. Sekarang di mana Mbak Jarwo? Kurang tahu Kang. Mungkin masih keluar. Ini juga Jaka gimana Jaka? Ya mulai kemarin itu kan saya bilang kok Jaka nggak ada. Terus keadaannya pondok kayak gini katanya. Gini. Saya tanya kemana si Jaka? Katanya masih keluar kata Jarwo. Habis itu si Jarwo mungkin dia keceplosan ngomong kan, katanya si Jaka diusir katanya karena ya tidak Allah. Bisa menjual madu yang tinggal 3 itu kan. Allahu Akbar. Bisa-bisanya Jarwo seperti itu. Tahu, makanya saya juga kasihan sama si Jaka. Takutnya ada apa-apa kan. Berarti mulai semalam ini Jaka ya? Mulai semalam kan. Mulai semalam dia keluar. Iya, mulai. Tadi siang nggak datang? Nggak datang. Waduh, kemana? Takutnya kan ada apa-apa kan. Gini aja sampai cari Jarwo mana tasbihnya saya pegang dulu, sampai minta tolong ya Cah Ahmad ya, sampai cari Jarwo.
Barangkali dia di belakang sama Habib Rashid atau apa. Iya. Oh ya, Habib Rashid gimana keadaannya? Alhamdulillah agak mendingan kan. Ada mendingan. Udah jalan apa belum? Bisa jalan belum? Tadi pagi sih saya lihat keluar. Tapi belum bisa jalan. Belum. Ya udah, Cok. Minta tolong Cak nama carikan Jarwo. Barangkali di belakang. Ya. Allahu Akbar. Jadi seperti itu sahabat ya. Alhamdulillah tasbih ini masih ada gitu ya. Jadi kita tidak mau memberikan ke orang yang tidak jelas. Jadi saya utamakan sahabat-sahabat Kang Fajar Official. Siapapun yang berminat memaharkan tasbih ini ya. Silakan saja sahabat ya. Tasbih pemberian dari Mbah Semar, tasbih Pandawa. Monggo silakan untuk sahabatku semuanya yang membutuhkan tasbih ini, insya Allah kemanfaatan dan fadilah dari tasbih ini sangat banyak sahabat ya. Tasbih ini bisa buat pengobatan juga, baik untuk mengobati diri sendiri ataupun mengobati orang lain. Dan juga bisa sebagai sarana kewibawaan kita ya, biar orang segan kepada kita. Kemudian juga sebagai penarik rezeki, biar kita gampang mencari rezeki, insya Allah. Dingin sahabat ya, hawanya dingin karena memang energi daripada tasbih Pandawa ini positif. Jadi ini adalah tasbih pemberian dari Mbah Semar, yaitu sosok gaib penguasa tanah Jawa. Terima kasih ya buat Mbah Semar yang sudah memberikan tasbih Pandawa ini kepada kita. Insya Allah ini katanya ini kan 5 sahabat, tapi tinggal 4 karena yang 1 sudah diorder oleh salah satu teman yang ada di Malaysia. Jadi seperti itu. Jadi tinggal 4 ini. Jadi buat sahabatku semuanya langsung cek ke nomor admin. Nomor adminnya ada di video-video saya. Ya, Insya Allah banyak barokah dan manfaat sahabat ya. Langsung dicek mumpung check out ya, mumpung masih ada. Bisa kirim ke luar negeri ataupun dalam negeri. Buat sahabatku yang ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, yang ada di Eropa juga, langsung saja. Insya Allah hasil daripada pemaharan tasbih ini ialah untuk kegiatan-kegiatan sosial sahabat ya, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ya. Insya Allah dengan Anda membeli tasbih ini, Anda juga ikut bersedekah. Kayak gitu. Jadi monggo silakan langsung di WA ke admin, nomor adminnya ada di situ sahabat ya. Di video-video saya ada nomor admin. Tuh. Ini saya masih menunggu Cak Selamat ini, masih mencari Bacarwo. Ya Allah, luar biasa tasbih ini sahabat. Luar biasa. Mana kok lama ya Cak Selamat ini ya? Gimana Cak? Ada Cak? Hah? Ya suruh sini Jarwo. Saya ingin keterangan dari dia. Ada. Jadi seperti ini sahabat tasbihnya sahabat ya. Alhamdulillah, insyaallah banyak barokah manfaat. Ya Allah. Dari mana saja Mbak Jarwo? Oke, sehat. Hajar sampun dugi kan. Alhamdulillah, ampun. Sini, Mbak Samad sini. Alhamdulillah. Aman Padepokan. Alhamdulillah Padepokan aman Kang. Aman ya. Nggih. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi selama saya pergi yang menjaga Padepokan, yang bertanggung jawab itu Mbak Jarwo. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Ini saya dengar dari Mbah Slamet bahwasanya Jaka sampean usir Mas Jarwo. Kenapa? Wah. Masa sih Kang saya ngusir Jaka? Jaka kan udah lama di Padepokan sini, masa saya berani ngusirnya Kang? Iya, Jaka itu kan adalah anak yatim gitu ya. Seharusnya sampean jaga, sampean lindungi. Jangan diusir.
Bener aman nggak ngusir? Iya Kang, bener Kang, saya ndak ngusirnya. Saya kan itu cuma suruh bantuin jual madu itu Kang. Iya. Terus? Siapa tahu daripada di padepokan nggak ada yang dikerjain, ya lebih baik ya setidaknya kitalah yang mencari rezeki untuk mencukupi kehidupan di padepokan. Dengan cara menjual madu itu kan. Mungkin di warga-warga yang di kampung-kampung mungkin ada yang mau beli gitu kan, maksud saya gitu. Nggak mungkin saya mengusir Jaka kan. Maaf dulu Mas Jarwo, Kang Wajar, bukannya saya memutuskan pembicaraan Mas Jarwo. Tapi kan Mas Jarwo semalam kan sempat bilang kalau si Jaka itu sampai ngusir. Bukannya ngusir aku Kang. Saya ke Jaka itu ndak ngusir. Tapi saya Jaka itu kalau nggak dibilangin secara tegas itu nggak mau jalan. Iya kan udah ngerti kan udah malam gitu Mas Jarwo. Sebaiknya kan bukannya saya ngusir lagi. Tapi si Jakanya sendiri Kang yang minta untuk menjual madu itu. Tapi kan saya juga dengar tadi malam kalau Mas Jarwo mengusir si Jaka. Loh, Kang Slamet dengar mengusir Jaka itu dari siapa? Dari Mas Jarwo sendiri kan. Waktu tadi malam tuh keceplosan ngomongnya. Enggak keceplosan, saya keliru ngomong gitu Kang pas saat itu kan. Karena saya capek memikirkan untuk keamanan di padepokan sini. Terus yang belum mencarikan rumput kambing itu, saya capek. Jadi apalah salahnya kalau saya kesalahan ngomong kayak gitu kan. Yang namanya manusia kan ya nggak mungkin selalu benar kan. Si Jaka itu saya udah bilangin kamu di sini aja. Biar madunya ini mungkin besok atau entah lusa bisa dijual lagi. Dianya ngotot untuk terus menjual. Terus saya ngitin, ini sudah malam, biar udah kan enggak apa-apa katanya gitu. Ya sudah kalau kamunya maunya gitu. Tapi kan seharusnya kayak gitu kan. Tapi kan seharusnya Mas Jarwo kan bisa menahan si Jaka agar tidak keluar, kan udah malam. Sudah kan. Seandainya pas saat itu ada Kang Slamet juga akan tahu sendiri gimana katanya Jaka itu. Kan pas saat itu Kang Slamet kan nggak ada, lagi pulang ke rumahnya. Terus permasalahannya ini juga Mas, sampai sekarang Jaka belum datang katanya Mas Slamet ini. Itu. Iya. Mulai kan? Semalam berarti sehari semalam dia. Iya, mulai dia kemarin juga nggak bawa uang gitu ya. Terus kalau makan dari mana dia nanti itu? Iya kan, sudah saya ingetin. Terus si Jakanya itu ngotot untuk menjual madu ini supaya laku. Kalau nggak salah katanya itu pernah bilang Jaka itu masuk ke rumahnya orang, menjual ke rumah, ke pintu gitu. Ya nggak masalah, seperti itu nggak masalah. Tapi kenapa nggak pulang-pulang gitu loh? Seharusnya waktunya pulang ya pulang gitu loh. Gitu maksud saya. Mungkin ada ancaman dari Mas Jarwo kan. Wah, ya jangan. Kalau saya ndak ngancam Kang. Ya. Saya ndak ngasih kata apa-apa sama si Jaka. Iya betul. Kalau nggak ngancam sampai sekarang kan nggak pulang. Mesti kalau ada ancaman kan takut mau pulang ke sini. Ya ndak mungkin. Ya kalau nggak percaya, ayo kita cari. Kalau nggak percaya, kita cari di mana Jaka. Terus kalau ketemu ditanyain gimana. Gini loh, Mas Jarwo. Kalau masalah kambing yang hilang, saya ikhlaskan, ya. Saya ikhlaskan. Bukan berarti saya nggak tahu siapa yang ngambil, ya. Orang mana yang saya tahu yang ngambil siapa, orang mana tahu. Tapi yes, biarkan, mungkin dia butuh memang gitu loh. Mungkin dia orang nggak mampu atau apa, kebingungan. Udah saya ikhlaskan kalau masalah kambing. Jadi sampean jangan minta ganti lagi ke Jaka. Biar wes gitu loh. Nggak apa-apa. Gitu. Saya ikhlaskan yang hilang itu. Insya Allah. Tapi saya beneran
nggak itu Kang, nggak ngusir jaga Kang. Terus kok nggak pulang-pulang sampai sekarang? Saya ya gimana Kang ya? Sudah saya bilangin jangan malam ini, mungkin besok atau lusa. Tapi si jaganya yang ngotot. Ya udah nanti kita cari aja ya kalau sampai jam 12 malam nanti nggak datang, jaga nggak pulang, kita cari aja kasihan. Betul kan? Gitu ya. Terus saya mau tanya masalah ini, apa namanya? Tasbih Pandawa ini. Gimana ceritanya? Katanya mau ada pembeli dari Surabaya itu. Nah itu Kang. Ini dia orangnya Kang. Gimana? Ada orang mau beli, orangnya dari Surabaya. Dia katanya telepon, dia spiritual, dia mau membeli semua itu tasbih, mau memborongnya dengan nominal berlipat-lipat. Coba Kang sekarang Kang, dibayangkan, mumpung ada yang mau beli dengan nominal yang berlipat ganda. Terus kalau kita nggak mau, apakah kita nggak goblok Kang? Iya kalau 1 hari laku 1, 2 hari laku 1. Setiap hari laku. Iya kalau seperti itu enggak apa-apa Kang. Ini mumpung ada yang membeli dengan nominal berlipat-lipat. Siapa yang enggak tertarik Kang? Cuma gara-gara Kang Slamet ini yang ngalang-ngalangin saya untuk menjual tasbih itu Kang. Bentar Mas Jarwo, bukannya saya menghalangi, tapi saya tidak yakin sama si pembeli, katanya spiritual apa, saya tidak yakin. Kan saya sudah bilang biar nunggu Kang Fajar saja, biar enak. Terus Kang Slamet itu mau ngandalin siapa kalau tasbih ini nggak laku? Ya barangkali ada netizen Kang Fajar yang mau beli. Mau ngandalin netizen melarat semua itu Kang. Nggak ada yang bisa beli tasbih seperti itu. Mumpung ada yang lagi mau memborong tasbih sebanyak itu, 5 lah, semua diborong semua dengan harga berlipat-lipat. Coba Kang, siapa yang nggak untung seperti itu Kang, berlipat-lipat uangnya. Orang itu setiap hari butuh makan Kang, dan di Padepokan ini pun juga butuh itu mencukupi kehidupannya. Iya seandainya kalau tasbih itu memang dibeli dengan nominal yang berlipat-lipat, bisa buat makan. Kalau dari sana terus Mas Jarwo udah kena tipu, tasbih nggak ada, jatuh ke tangan yang salah, mau nyalakan siapa? Yang penting kan saya nggak ngasih duluan. Tasbih itu kalau sebelum orang yang beli sebelum ngasihkan maharnya ke saya nggak akan kasih Kang. Iya kalau itu emang mau beli. Kalau dari sana terus dibohongin, terus Mas Jarwonya dipukul dari belakang, mau ngelawan gimana? Kang Slamet pasti masih meragukan saya kan ya? Ya jelas ragu. Terus siapa kalau Kang Slamet nggak mau ngejual sama orang yang di Surabaya itu? Mau ke netizen nggak ada yang bisa beli Kang, melarat, nggak bisa beli tasbih seperti itu. Ya Allah, kamu jangan bilang seperti itu, Jarwo. Kalaupun ada yang beli, mungkin ada yang laku, tinggal 2 apa tinggal 1. Sampai sekarang masih segitu aja kan. Mas Jarwo ini kurang sabar kan. Benar-benar. Kurang sabar. Kemarin aja yang satu mau dikirim ke Malaysia itu udah dibatalkan, mau dibatalkan kan? Jangan dibatalkan. Ya nominalnya nggak selaras sama yang di Surabaya kan. Iya betul, nggak selaras. Tapi kan itu kan udah milik hak orang lain kan. Tapi kan belum ada transaksi. Iya betul. Ini lagi yang aneh saya. Itu waktu orang Surabaya itu menghubunginya ke nomor admin apa ke nomor pribadinya? Nomor pribadi kan. Wah, kok bisa ke nomor pribadi? Kan saya sudah bilang nggak boleh nomor pribadi itu dicantumkan ke YouTube kita gitu loh. Harus melewati admin. Ya Allah. Sekarang kalau memang tasbih itu mau dibeli orang Surabaya, mana buktinya sekarang aja nggak mau telepon kan? Ya jelas nggak mau telepon lah Kang. Orangnya ini kan minta pas malam itu diantar langsung. Andaikan malam itu saat saya antar langsung ke Surabaya, ya pasti sekarang jadi uang. Iya kalau jadi uang.
Kang Kalau Slamet. hilang Kang Slamet jatuh ke juga tangan orang lain berbahaya. gimana? Bilang aja Kang Slamet mau memiliki tasbih itu, mau dijual sendiri ya kan Kang? Allah. Kalau itu memang saya jual sendiri, tapi kan jualnya kan ada Kang Fajar, nggak kayak Mas Jarwo, mentang-mentang udah dikasih kepercayaan, semuanya terus diatur, udah Jaka diusir lagi dari sini. Saya bilang nggak ngusir Jaka. Jaka sendiri yang mau menjual itu madu. Sudah saya bilangin jangan sekarang, dia ngengkel, dia ngotot. Harus sekarang, harus laku madunya itu. Ya mesti juga ada ancaman dari si Jarwo, buktinya sampai sekarang nggak ada pulang dijaga. Ya udah kalau begitu ntar lagi kita langsung cari Jaka aja. Kang. Saya kepikiran saya. Betul, Saya betul. kepikiran gitu. Jadi ini kayaknya saya sama mana orang Surabaya tadi ya yang mau membeli tasbih Pandawa ini saya nggak serak di hati saya. Iya Kang, saya Saya juga nggak tidak serak. Kang. Jadi lebih baik kita tasbih ini untuk sahabat-sahabat kita semuanya Betul, aja Kang. yang berminat ya. Betul. Mana Kang. ada Kang sahabat netizen yang mau beli tasbih seperti itu. Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang pun belum ada yang mau beli Kang. Ya, Melarat semua netizen itu Kang. astagfirullahaladzim. Mereka semuanya bukan tidak mau beli, tapi bisa jadi mereka menunggu gajian dulu gitu loh. Ya tidak masalah mereka orang-orang sederhana yang beli tasbih ini. Lebih baik saya ke orang-orang sederhana seperti Kang. itu. Tapi digunakan tasbih ini dalam kebaikan. Daripada dibeli orang spiritual Surabaya itu gak jelas. Takutnya dia spiritual ilmu hitam. Kan seperti itu. Iya. Dan saya juga nggak percaya Kang waktu si spiritual itu telepon, kayaknya ada nggak beres Kang. Mesti terakhir pembicaranya kayak ada ancaman Kang. Wah, apalagi kayak gitu. Tapi saya nggak percaya seperti itu Kang. Selagi saya masih bisa, kiranya masih bisa menjaga diri saya yakin pasti nggak ada apa-apa. Ya udah, kita mau cari Jaka. Jarwo, Jaka Padepokan apa ikut mencari? Saya di sini aja Kang, jaga Padepokan Kang. Loh. Kenapa Benar. gitu? Loh. Jarwo, seharusnya kamu yang nyari, wong kamu yang usir dari sini. Tugas saya di sini menjaga Padepokan. Iya kan Kalaupun ditinggal sama Kang Fajar juga sama Kang Slamet mencari Jaka, terus di Padepokan ada serangan entah dari orang siapa, entah orang dari luar, orang jahat menyerang ke sini, terus siapa yang tanggung jawab Kang? Kalau di sini nggak ada, sedangkan Habib Rosyid pun masih sakit, masih belum pulih seperti biasanya. Mau mengandalkan Habib Rosyid, masih belum pulih seperti biasanya. Ya, Biar udah Kang, saya aja yang jaga kamu di sini. jaga Kang. sini ya. Iya Kang. Jadi saya dengan Cak Slamet aja Cak ya. Iya. Karena saya khawatir itu udah malam ini kan. Betul. Udah malam tapi Jaka nggak pulang-pulang. Baik sahabat ya, kita akhiri dulu. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.